Itu satu. Yang kedua, sepintas saja ya, secara keseluruhan ini saya kurang begitu mendetail, tapi tidak apa-apa. Nanti sebenarnya secara pribadi saya tidak ada masalah berapapun biaya. Yang penting itu kan memang faktanya seperti itu. Tidak ada masalah secara pribadi saya. Kita dukung juga. Sebelum langkah selanjutnya itu saya yang nomor poin berapa ini? Nomor 3 sebelum terakhir, 3 dari bawah. Pembayaran kekurangan tanah blok C. Jalan ya. Ya. Ini sebenarnya, iya. Kalau Haji Jasa itu sebenarnya untuk tanah saya sudah lunas. Ya itu. Nah, monggo nanti bisa di cross check. Saya ada datanya. Memang sudah saya lunasi untuk tanahnya, gitu. Tapi untuk biaya yang kemarin termasuk apa itu biaya sertifikat yang dibagi dua, termasuk mungkin ada pajak-pajak yang dibagi dua, itu saya memang belum. Tapi untuk tanahnya memang sudah saya lunasi, itu sudah. Ya, mohon nanti bisa di cross check yang nilainya 40 juta. Itu sebenarnya dulu kekurangan pada waktu itu 60 juta, tapi 60 juta itu sudah saya lunasi. Mohon nanti untuk itu tolong di cross check apa ya, kalau mungkin saya ditemukan sama Haji Jasa, monggo nanti saya kan ada buktinya. Itu komentar di situ ya. Sepintas ya, untuk membahas masalah ini akan ngapunten ini sebagai pendapat saya. Yang jelas ini ngapunten untuk dana yang ini, yang nilainya seperti ini. Kalau memang nanti faktanya memang ini yang diperlukan, ini kan salah satu mungkin ngapunten ya. Ini pembicaraan kita, ya, artinya bahwa biaya ini kan memang ditanggung oleh pengembang, seperti itu. Nah, nanti pengembang di sini, walaupun nanti porsi saya dengan Pak Jamari itu di bawah Pak Ari katakan seperti itu, makanya kami ini juga harus berunding dengan yang salah satu Pak Jamari sama Bu Nika yang mewakili katakan seperti itu. Soalnya kemarin saya itu terus terang mau ya, seandainya Pak Jamari itu ngapunten, secara psikis beliau sudah sehat sekali, tapi mungkin jalannya yang belum kurang sehat. Ya, masih bisa jalan tapi masih bisa. Soalnya kemarin saya telepon dapat undangan dari Pak Marno. Bunda itu hotel. Kebetulan saya besok itu ada reuni haji. Oh no, Mbak, hari ini ada reuni haji. Berarti kan beliaunya tuh mampu gitu loh. Maksud saya untuk dijak ngomong-ngomong itu mau minimal, walaupun nggak ngomong dia mendengarkan. Itu aja maksud saya. Jadi katakanlah nanti kalau saya ngomong apa bener ya dari wong-wong karpe ini kan belum tentu benar. Tapi tidak ada masalah, mohon nanti yang minimal dari ketua pengurus bisa ini nanti walaupun di WA ataupun dikirim ke Pak Jambari, minimal tahu dulu aja. Biar nanti lebih enak yang memberitahu panjenengan. Jadi seolah-olah pengurus memberitahu pengembang atau pengaflin. Jadi salah satunya termasuk saya kan sudah dapat. Minimal nanti kalau termasuk dari keluarga Bunika di WA aja mungkin tidak apa-apa, mungkin sudah bisa kontak. Yang untuk membahas masalah keuangan ini, kemarin itu kan sudah ada peraturan baru ya. Orang-orang yang belum lunas itu kan rencana mau bayar ke Paguyuban. Nah, selama ini kan saya belum tahu. Kira-kira di Paguyuban itu memang sudah bayar atau belum. Nah, saya itu punya data sesuai data saya itu ada orang ini. Nah, nilainya itu nanti jenengan saya bagi. Ini kan duit ini insya Allah untuk pembayaran ini kan minimal itu insya Allah cukup kalau orang-orang itu mau bayar semua iurannya. Jadi insya Allah kalau saya secara pribadi insya Allah tidak keberatan. Jadi nanti orang-orang yang nggak bisa bayar ini gimana? Ya nanti mohon nanti Paguyuban bisa kerjasama dengan saya. Ayo kita tabih orang-orang ini untuk membiayai ini salah satunya. Mohon nanti nggak banyak soalnya. Dulu masjid. Ya, begini. Jadi ki sudah kalau tak materi ya. Jadi sementara data yang ada di saya, nggak tahu ini kalau ini orang-orang ini kira-kira sudah bayar
nanti kalau sudah bayar ke pengurus kan berarti berkurang. Nggih. Jadi itu napa nggih istilahnya yang bisa minimal sementara yang diharapkan itu kan ada dana itu ya nanti kan bisa ayo kerjasama untuk menyelesaikan ini. Kalau ini katakanlah nanti sudah masuk semuanya ternyata masih kurang ya monggo nanti kita punya tanggung jawab antara pengapling itu insya Allah bagaimana penyelesaiannya. Kalau kurang nanti ya monggo lah kita bicarakan terutama kan pengaplingnya itu tadi. Nah saran saya gini, mungkin bisa sama-sama jalan Pak Marno. Di samping dana ini dana yang ada ini kan masih kita harapkan ini bisa masuk. Yang kedua saran saya ini gini, mungkin dulu sudah kami kasih pemilik kafling alamat dan telepon. Insya Allah Pak Hasim atau siapa mungkin dulu saya sudah kasih. Dan nanti monggo antara Pak Guyupan ini kerjasama dengan Abang Ateno kira-kira per sertifikat itu kena berapa? Monggo sampaikan ke sana. Setelah itu nanti monggo dari Pak Guyupan bisa menghubungi para pemilik kafling ini semuanya minimal suruh nyicil sambil jalan dari uang ini juga masuk, uang-uang dari orang-orang ini juga masuk. Monggo nanti ada klasifikasi sendiri-sendiri. Jadi dibedakan antara uang yang dari pengembang nilainya segini, uang yang dari pengafling segini. Jadi biar Abang Ateno bisa jalan untuk pengurusan seluruh. Jadi nanti itu katakanlah nanti nggak tahu sekarang ini kira-kira sudah muncul harga per kaflingnya kena berapa sertifikat itu saya kan belum tahu. Nah nanti saya bantu untuk menghubungi orang-orang yang mungkin saya kenal, saya ada nomor teleponnya, dan monggo nanti kita bisa sama. Jadi kita hubungi, kena sertifikatnya sekian, monggo segera dicicil untuk membiayai pengurusan sertifikat per kaflingnya nanti kena berapa. Yang jelas itu dari pengembang ada nilainya segitu, monggo nanti kita kerjasama semuanya. Sementara ini yang bagian menerima dari pihak Pak Guyupan siapa, monggo saya juga diberitahu nanti kapan istilahnya siapa yang sudah bayar nilainya berapa. Lah nanti kan saya akan buat untuk administrasi saya, dokumen saya biar nanti saya buatkan dokumen di situ kan biar saya juga jelas nanti untuk laporan sama yang lainnya gitu. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Matur nuwun ya, kula lanjutaken. Intinya yang dikasih daftar masalah pengurusan ini apakah nanti sudah menerima, itu satu. Yang kedua, apakah nanti minta laporan dari Satgas yang isinya itu catatan dari apakah nanti kira-kira dari Satgas itu cicil-cicilan yang disampaikan oleh Bapak Nabi itu dapat berapa, perlu disampaikan sama apa. Terus yang ketiga, poin tadi disampaikan oleh Bapak Nabi seharusnya karena ini nyangkut masalah pengembangnya itu orang bertiga, permintaan Bapak Nabi seharusnya yang dua itu harus didatangkan. Nah itu permintaan Bapak Nabi. Nah ini di luar saya, di luar urusan saya. Yang penting dengan catatan ini apakah pengabdi sudah menerima, cuma minta penjelasan lain-lain seperti itu. Mungkin tanggung jawabnya Pak Guyupan. Belum ini mungkin pertambahan. Iya. Assalamualaikum. Jadi yang rekapan yang dengan kasihkan ini ada, kita nggak dapat Pak sampai nominal sekian 700 juta, 200 juta pun kita nggak dapat dari total. Emang yang kayak nomor 1 sampai nomor 2 ini sudah kita dapatkan nominalnya sekian benar. Terus nomor 8 sampai nomor
nomor berapa ya? Nomor 10 ini benar. Nomor 12 sampai nomor 12, 13 ini sudah bayar. Nomor 14 belum. 15 sudah bayar. Nah, kalau 16 ini Pak Gatot kita tanyakan lagi Pak ya, soalnya nominalnya nggak segini waktu itu. Yang saya kasih tahu. Terus nomor 17 ini juga kurang lebih sekian. Jadi totalnya nggak sekian Pak. Nggak sampai 700 juta. Nah, kalau semisal dengan total nominal ini terus untuk bayar ini gini Pak. Yang belum bayar ya kayak Mas Jibril, Setio, Ayu Salma. Ini mending kalau saran saya mending sampean bahas secara internal. Secara internal sama pemiliknya ininya sendiri. Jadi punyanya Bu Eli nanti sampean bahas secara internal. Cuman pinginnya warga itu dengan nominal sekian. Nah, ini tanggung jawabnya dari Pak Kanapin bagaimana? Nah, apakah saya kok nggak ngundang yang lain-lainnya? Lah, itu kan harus secara internalnya sampean sendiri. Saya nggak ikut-ikut Pak harusnya. Kita nggak ikut-ikut masalah ngundang seperti itu, ngundang Mas Dika atau Pak Jamar. Harusnya sampean sendiri juga mengundang sampai ini pengembang juga harusnya secara inisiatif ya. Seperti itu. Kalau ibaratnya kalau semua kita tangani, kita bukan pengembang ini, kita syukur-syukur sudah kita bantu semua. Maksudnya proses dari SK Gubernur ke Indo ini sudah kita bantu. Seperti itu. Jadi nominal 700 ini kita nggak dapat sampai 700 juta. Kira-kira sekarang berapa? Sekarang 194. Itu perlu dicatat sama Pak Kanapi. 194. Jadi kita cuma dapat 194 ini cuma bisa bayar punyanya Kadiasa ini. Datanya ada. Datanya sing kemarin. Datanya. Prapto, Dalam. sampean kan selama ini yang menghandle masalah orang bayar segala macam. Nggih. Dari orang-orang yang tertunggak cicilan. Nggih. Nah, itu nanti sampean cross check semua dari orang-orang yang ini loh, Mas. Nggih. Nah, nanti total nilai uang sampean fotokopi kasihkan ke Mas Angga sama Pak Kanapi. Sudah Ya, kemarin. Sudah. Sudah. 194 itu. Nah, Itu total Rinciannya. yang rinciannya per individu. Rincian ini sing kemarin. Saya Nggih. tak kasih. Saya tak kasih. Ya, Cuma ini terlihat sedikit. siapa manusia. Ini masalahnya, ini permasalahan ini kan memang rumit ya Pak ya. Dari awal itu memang semua kegiatan yang dibatasi sama pengembang kan sudah melampaui batas. Akhirnya timbul kegaduhan, timbul masalah, cicilan nunggak sampai bertahun-tahun. Permasalahan kan di situ. Itu pertama. Terus kedua, dari orang-orang yang punya kapling di sini termasuk Eli, termasuk Abah Jamari, itu selama ini kan nggak mengikuti kegiatan di sini. Jadi perkembangan di sini nggak tahu. Jadi pada intinya gini Pak Kanapi ya, untuk masalah-masalah yang intern itu kayak Bu Eli, Bu Salma, Pak Jamari, sebaiknya dari pihak yang ditugaskan termasuk Pak Kanapi itu nanti yang bertugas untuk mengurus Pak, bukan Satgas. Satgas hanya membantu melanjutkan ke kelanjutannya surat-surat ini yang belum masuk cicilannya. Kayak Sairoji itu tanggung jawab kita sesuai dengan kesepakatan mau diambil untuk peningkatan surat apa ya apa, gitu loh Pak. Kalau yang besar-besar ini nilainya kan kita nggak tahu nyicil di mana suratnya kita juga nggak punya. Soalnya yang besar-besar ini juga nggak masuk. Yang besar-besar Iya. juga nggak masuk Di jalan. masjid ini malah Dalam penafsiran sih, 117 dalam juta penafsiran. ini masjid itu siapa yang Nah, Ya, membiayai? Terus iya. masjidnya mana, barangnya mana, tanahnya sudah dipagar, seng itu. Padahal dulu sudah ada akan dibangun, segera dibangun masjid apa namanya saya lupa, ada bannernya. Saya waktu itu sudah nyumbang beli sertu waktu itu. Lah terus pada waktu ada ontran-ontran tanah masjid tidak ada. Tapi sekarang Pak Kanapi timbul masjid. Yang betul yang mana ini? Ya, Pak. Berarti kan rencana tulisan di kantor termasuk pembeli sudah membayar 1 meter masjid itu betul dalam Pak Kanapi menulis di sini dan segera dibangun masjid itu berarti ya sudah memangnya sudah betul kalau lihat ini. Tapi terus barangnya itu di mana sekarang? Kok di Pagerseng? Kalau Nggih. Nggih. Jadi saya pun ini
belum tahu persis. Tapi memang Pak Bu Eli ini kan punya paguyuban. Nggak tahu paguyubannya itu saya pun kurang jelas. Paguyuban apa? Yang jelas itu memang itu ada namanya Pak. Yang beli-beli itu ada orang 3 atau berapa sesuai data saya itu ya. Tapi dia itu katanya memang untuk masjid gitu Pak. Memang untuk masjid. Masalah tadi ada iklan atau banner apa itu saya nggak tahu sama sekali itu. Mungkin inisiatif Bu Eli atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas menurut saya gini, masjid yang jelas itu memang peruntukannya untuk masjid. Tapi harapan saya jangan sampai masjid itu untuk masjid pribadi kan gitu. Nggak bisa masjid itu untuk umum. Gitu loh Pak. Jadi makanya itu ya alhamdulillah memang, tapi memang dibeli sendiri jamaknya dia, jamaknya dia, gitu Pak. Dicicil sama jamaknya dia. Lah, keperuntukan masjid itu nanti kan mesti berhubungan dengan warga dan masyarakat loh. Lah nanti kalau katakanlah ini kan saya nggak tahu persis, ternyata masjidnya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ya monggo lah nanti masyarakat bagaimana menyikapinya kan. Yang penting pengambang itu kan dia beli mau bayar ya monggo kan begitu. Tapi memang peruntukannya untuk masjid. Nggak tahu masjidnya ini ya mudah-mudahan ya dalam saya kalau memang benar-benar masjid untuk masyarakat umum dan untuk warga kita ya alhamdulillah memang benar-benar untuk masjid. Tapi kalau nanti dalam perjalanannya kok masjid itu katakanlah bahasanya kok ternyata kok masjid LDI ya, kira-kira warga ki nerimo ora. Lah nanti kalau warga nggak nerimo ya buat pernyataan kan. Ngoten Pak. Yang jelas. Terus kelanjutannya ini Pak. Nggih. Terus kok totalnya itu yang kalau masjid itu sekitar berarti 317 juta. Itu uangnya kemana nih Pak? Uangnya kemana? Maksudnya gimana? Ini kekurangannya dibayar. Iya, kekurangannya masjid itu uangnya terus di mana? Yo masih di orangnya belum bayar, belum saya terima gitu loh Pak. Makanya ini nanti kayak Mas seperti ini kan urusan internalnya sampean Pak ya. Jadi nanti sama sendiri yang nagih. Intinya poinnya Satgas itu yang nominal 694 ini solusinya bagaimana? Kalau ini sampean ini nanti sama sendiri yang nagih secara internal. Enggak apa-apa nih masalah nagih itu enggak apa-apa. Nggih. Ngapunten kalau boleh tanya. Kira-kira kendalanya opo sih jenengan kira-kira tenggene Bu Eli itu apa ada kendala? Sampomo anggap aja lah itu ya warga kita semuanya. Gampang sampo nagih itu ada keberatan di situ sampomo ada. Kita kan fokusnya kan bukan secara nganu kan Pak. Maksudnya semua dicanda-canda lah itu jadi pengembang. Untuk kabeh tak tuan enggak semuanya. Otomatis kan dalam tanda kutip saya jadi pengembang. Bukan begitu. Lah kan gitu otomatis. Nah, secara logikanya. Bener kan? Lah kalau semua tak canda semua. Lah makanya dipos-poskan ini kan juga katakan ini kan timnya sampean juga. Enggak apa-apa. Ya sudah, nanti sama tadi aja. Seperti apa bagaimana konsepnya, yang penting 694 ini ada solusinya. Mungkin kan begini, hanya saya itu tidak ada masalah saya tagih. Hanya kemungkinan kan saya itu bisa meraba kenapa sih kira-kira kok ada kendala ke sana gitu. Mungkin ada sesuatu yang kira-kira kurang cocok dari warga. Nah nanti saya bisa apa ya punya feeling kira-kira opo ini kan gitu. Gitu loh Pak. Tak jenengan nggak sanggup itu tidak ada masalah. Saya hanya sedikit ingin tahu gitu aja sebenarnya. Terus rinciannya seperti masjid, kekurangan masjid Bu Eli, Bu Salma, niku kan Satgas kan nggak tahu kekurangannya berapa nggak tahu. Sekarang tak kasih tahu ini Pak, semuanya. Jadi data saya itu yang ada, yang selama ini sampai akhir Juli, orang-orang yang belum bayar ini semuanya ini. Kalau sudah bayar-bayaran kemarin-kemarin itu kan memang duitnya ya untuk bayar jasa, untuk bayar petani. Nggih. Pak Gadet kalau kita tarik ya masalah permasalahan masjid ya, alangkah baiknya itu nanti saja kalau sudah selesai ya penyepritan semuanya. Jadi ini naik A, ini naik B, ini masjid gitu Pak. Nanti semuanya turunnya sertifikat meskipun sudah sepi itu semuanya masih atas nama Budike. Makanya nanti ini kalau mungkin ini bukan bukan untuk saya. Jadinya bukan versi saya menyampaikan, nanti Pak Abakan Nafi dengan teman-teman. Contohnya kalau ini punya Bu Salma, kan Bu Salma nanti bisa menunjukkan jual belinya kepada Bu Nike atau Bu Nike yang mewakili.
terus nanti ada ini untuk masjid. Nanti bisa semuanya bisa menunjukkan, Pak. Enggak terus iki punyaan Eli, ini punyaan Abah Jambari, ini punyaan Pak Marno. Enggak bisa, Pak, seperti itu. Nanti semuanya itu harus ada bukti. Kalau beli ya harus ada bukti pembeliannya. Saya potong sedap ya. Iya. Saya potong sedap. Iya. Data yang ada ini. Iya. Jadi saya sudah melihat ikatan jual belinya. Ikatan jual beli. Sudah ada semua. Berarti ada IJB-nya, Pak? Ada. Iya. Warmaking. Warmaking itu. Warmaking, Pak. Bukan IJB ya, barmaking ya. Warmaking seperti ya selama ini. Iya, iya. Soalnya lain, Pak. Kalau IJB dengan barmaking lain ya. Iya, warmaking. Kalau IJB itu dilindungi hukum gitu loh. Terus kalau dipakai IJB jelas nggak bisa masuk ke IJB itu, soalnya penjualannya hanya kasih tahu aja ya, sebentar aja. Penjualannya itu di sini lebarnya itu 12 atau panjangnya 12, di sininya 6 atau 7. Nah ini kan sawah dua, Pak, ini, Pak. Dua sawah. Dua sawah, tidak Dua bisa. Ini dimasukkan ke IJB itu tidak bisa. Kecuali kalau sudah penggabungan baru bisa dinamakan di situ. Dan lagi bunyinya di IJB itu harus bunyi SK orang dua. IJB kan enggak, kan hanya satu persatu. Lah itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi ada kelemahan lah. Jadi kalau saya mengatakan salah enggak enak. Jadi ada kekurangan, ada kelemahan. Seperti itu seharusnya. Antara penjualan dengan surat itu tidak sama. Gitu. Makanya dipakai warmaking. Ya itu saja yang mungkin yang lain-lain bisa. Terus ngeten, Bah. Terus kalau nanti di-split terus yang masjid itu biayanya yang nanggung siapa? Gitu. Takutnya itu kan besar. Gitu. Ngapunten kalau potong gitu. Nggih. Karena masjid itu ada yang menghai, ya dia yang harus bayar tuh. Lah terus carinya kemana orangnya? Wong itu aja kan. Nanti kan dibantu sama saya kan punya datanya, Pak. Oh ya. Orang-orang yang di masjid itu punya datanya semua saya. Ya. Nanti kalau jenengan mau bantu saya, tak kasih alamatnya orang-orang ini dan nomor teleponnya bisa. Tidak apa-apa. Ada semuanya. Makanya yang ditakutkan ini masalah biayanya itu besar, Pak. Gitu Makanya loh. dia mau Pak ngateno butuhe pokok dadi dhuwit ono. Lah ngoten niku berat niki. Ngeten, Pak. Nggih. Coba iku ambek Gusti Allah ya, nuwun sewu. Nggih. Dituturno nek gelem belani masjid iku mbayar iku meneh-meneh didudukno nang ngene swarga sing koyo gak sami rame ngene, Pak. Ku belum mau sinanggung. Ngoten, Pak. Krono gak didudukno ya. Ya ngeten, Pak. Saya juga punya keinginan siti ngapunten nggih. Istilahnya kalau benar-benar masjid itu untuk umum, bukan untuk kalangan tertentu. Insya Allah lah kita ini juga ngapunten ya. Dulu itu saya juga secara pribadi pun juga pernah nyumbang untuk situ. Mungkin ya termasuk kita bertiga lah. Karena memang benar-benar dimanfaatkan untuk masjid dulunya. Secara pribadi saya dan Pak Jamari sama Pak Ari masih hidup dulu juga pernah membantu untuk biaya itu. Nah, sampai sekarang nanti belum ada realisasi ya, itu urusannya dia kan gitu. Nah nanti kalau memang itu benar-benar untuk masjid umum dan untuk kita semua ya insya Allah lah kita ini ya berjuang untuk akhirat itu tidak ada masalah. Kalau ada rezeki monggo kan gitu Pak. Tapi ya itu tadi kalau memang masjidnya untuk kalangan pribadi ya nggak tahu kita kan. Pastinya kalangan pribadi. Kenyataannya sekarang kan desain, Pak, ditutup. Berarti orang desain. Anu kan enggak boleh ke situ. Enggak, maksudnya sekarang di tempatnya apa belum? Desain dipagar seng, Pak. Masa desain itu kan besok dipagar. Kegiatannya di dalam itu kan enggak tahu warga. Kalau Ada malam kegiatan hari kan? itu. Ada kegiatan malam. Ada kegiatan. Ada. Napa? Bengi wonten kegiatan. Nggih, Mon. Kadang-kadang, Pak, mboten benten.
Niku lho, lah otomatis berarti kan pribadi itu untuk enggak nanti dalam perjalanan monggo lah nanti kalau sudah katakan sudah diperiksa kok ternyata ya disurati mau nopo-nopo kelewat RT sampean itu mesti apa sih mesti kanggo apa kegiatan sampean menyimpang apa ora nek menyimpang ya terus terang aja warga sini enggak setuju kalau memang benar-benar untuk dia niatnya memang benar untuk masjid ya rumah itu jangan jual-jual mau terus kita biar bahkan insya Allah Pak kita semuanya itu untuk masjid enggak rugi sebetulnya seumpama dulu sudah deal enggak mungkin bangun musola di situ Pak langsung masjid insya Allah mungkin masjid langsung bisa nah itu kadang kira bangun kadang kan yang beli yang sekitarnya itu kecewa pasti dulunya kan inginnya dekat masjid ternyata enggak ada masjidnya ada kecewa. Nah, keyakinan saya itu masjid tetap masjid tapi hanya masjid itu milik siapa nah, keyakinan saya gitu ya. Nah, masjid itu semuanya ya umum. Cuma kan namanya masjid kan umum, wong bisono ya enggak umum namanya masjid itu umum. Cuma di situ itu ono masjidnya ini, ono masjidnya kan gitu Pak ya. Jadi semuanya umum. Cuma pada umumnya, jadi pada umumnya lingkungan sini itu masjidnya kudune masjid opo kan ngoten ya. Ojo sampai terus masjidnya dadi ora kuncine digondek. Ora ketok mlebu. Masalah permasjidan sementara di pending dulu. Karena ini perjalanannya panjang, enggak jelas untuk membangun masalah masjid. Yang penting kita itu ini Pak Ngatono kalau nanti sudah disebut-sebut kan atas nama semuanya Bu Eli. Bu Nika. Nah, Bu Nika nanti kalau sudah Bu Nika kan dibalik nama ke orang-orang pemilik kan gitu. Lah biaya dengan biaya sebesar ini, lah nanti kan miliknya per orang tadi. Apabila yang seperti saya umpamanya langsung saya balik nama kan sudah saya kena berapa nanti kan urusan belakang hitung-hitungannya. Tapi untuk yang lain-lain seperti yang belum lunas atau yang yang sekarang belum bayar atau belum ngereken, nah ini nanti mestinya dikembalikan ke bunikan mestinya atau ke panitia. Ya, pembiayaannya bagaimana gini loh maksudnya. Sampun Pak. Nggih, ampun. Untuk bagian saya ya. Iya. Pengurusan ini saya kira sudah selesai. Sampai tadi sertifikat Indo. Ini tahap pertama. Lalu untuk tahap kedua sing disuwun pemohon atau lingkungan mungkin minta displit atau dipecah. Nggih. Jane ngoten nek nyampeaken iki kudune ndak harus ada saya. Sekarang beberapa ini harus semuanya kita kumpulkan. Soalnya nyangkut masalah keuangan. Syukur-syukur kalau ada salah satu dari panitia atau dari pengembang niku sing nguwati. Wis wah wong iku nyicil, wong iku gak nyicil, iku semuanya nanti aku sing tanggung. Ngoten. Lah nek kula dilimpahno, iki ya apa iki durung nyicil. Meneh-meneh ya apa? Iki ya apa iki? Niku dadi tanggungan kula, Pak. Iya betul. Iya. Niki ngeten. Nah, mulane. Nah, maksud kula niku mangke lek kinten-kinten mangke napa nggih pertanggungjawaban saking pengembang kados pundi? Jawabanipun kados pundi? Mangke ngempalaken warga niku Pak Marno saged jelaskan tentang warga. Terus ini loh biaya dengan biaya sekian ini yang memikul itu siapa dengan siapa ngaten maksud kalau potong malih niki wau kula pun tahap pertama sudah selesai. Nah, tinggal sampean atau pengurus kali abakan napi apa nyampeaken seharusnya apa jambari kali kuasai Bunika niku ngerembak masalah ini. Jadi gini aja Pak, karena saya potong ya. Sampean kan pernah janjikan punya aset yang di sini untuk pembiayaan ini.
kan ngoten kan. Nah, itu asetnya itu kelanjutannya bagaimana? Seperti itu aja. Jadi kan katakan sampean sama nanti yang mau dijaminkan yang mana, pembahasan antara sampean dengan Abah Jamari itu pembahasan internal. Internalnya sampean sudah nggak ikut-ikut kita. Seperti itu. Jadi yang untuk kan pernah menjanjikan itu, nah itu seperti apa kelanjutannya kan punya di sana. Kita kalau tak tambahin ya, sehubungannya dengan biaya induk itu kan menjadi inggaran kami untuk menyelesaikan itu. Nanti bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu? Oke, kemarin kan salah satunya mungkin sudah dengan bantu itu. Berarti nanti kan kami juga bergerak untuk orang-orang yang belum lunas ini, kami juga bergerak di situ untuk segera menyelesaikan. Nah, masalah jaminan, saya juga pun siap, tidak ada masalah. Tapi juga begini, harapan saya itu jaminan itu bukan berarti saya sendiri kan gitu Pak. Artinya di situ tuh kan ada orang 3. Katakanlah nanti kekurangannya 1 juta atau 200 juta. Berarti 200 juta itu harus dibagi orang 3 ini, katakanlah seperti itu. Kalau memang nilainya seperti itu, saya siap, insya Allah tidak ada masalah. Jadi itu harapan saya yang kedua begini. Jadi untuk biar jalan, nanti jenengan para pengapling ini sepakat dengan apa per sertifikat itu nanti kalau sudah disetujui itu kena berapa? Nanti dibuatkan istilahnya itu draft atau apa? Nanti kalau sudah mateng, jenengan kirim ke orang-orang yang jauh-jauh dikirim. Kalau yang dekat-dekat ditelepon aja sudah bisa. Nah, itu orang-orang itu suruh nyicil, syukur-syukur kalau mau langsung cash. Nah, nanti kan untuk biaya perjalanan ini, di samping kita juga menyelesaikan masalah yang nilainya ini, biar sama-sama jalan Pak. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya yang ditelepon itu yang masalah yang mana? Untuk biaya punyanya per kapling. Itu internal kita nanti urusan. Itu nanti internal kita sama warga menjelaskan mengenai biayanya seperti itu berapa. Yang poinnya itu yang ini loh Pak. Yang induk. Lah kalau sampean katakan kurangnya yang masuk 194 ya. Sudah saya kasih tahu. Berarti yang kurang kan 500 juta. Lah 500 juta kan jangan pernah menjanjikan mengenai tanah. Lah ibaratnya aku tanah nang sebelah kono wis iki nggih jaminan. Nanti 500 juta ini sama takdikan sendiri ke internalnya sampean, Pak Jamari atau Buniga. Itu. Ya, nanti juga tetap jadi kita nggak ikut-ikut nagih melono. Karena gini, bukan. Kalau memang itu, ya itu tadi sudah. Itu kalau memang saya tetap yang nagih ke beliau-beliaunya itu, jelaskan seperti itu. Seperti itu. Saya selesaikan, insya Allah kan begitu. Ya. Masalahnya kan gini Pak. Untuk berita ini kan sebenarnya kan ya orang 3 itu harus tahu semuanya kan begitu. Ya, saya secara pribadi insya Allah tidak ada masalah. Mudah-mudahan yang 2 itu tidak bermasalah. Yang penting hak saya dan kewajiban saya itu selesai. Gitu Pak. Jadi kalau tambahin malih Pak, apa sing ada-adakan Bapak Bau? Intinya pengembang atau pengabri ini sudah selesai. Tinggal penyelesaian masalah keuangan. Lah kalau sudah selesai bareng nyeplit dipecah niku pun jadi tanggung jawabnya pengapling. Tanggung jawabnya warga kampung. Pengapling tinggal menyelesaikan masalah keuangan sing mulai pertama niku wae. Lah untuk kelanjutan untuk nyeplit dipecah-pecah wau niku wis tanggung jawabnya warga dhewe-dhewe. Jadi ono sila-silae, Pak. Jadi pengembang niku aja wis niki mboten pun wis dituduhi lho sertifikate wis tak kekno awakmu. Tergantung awakmu. Apa kok pecah apa ta apa niku tanggung jawabe lingkungan. Lah kleresan sak mangke niku kula kali Mbak Putri niki ngantos sonten-sonten Pak ten BPN nggih ngejar isoan nang iki saged dipecah. Keranten aturan Pak nggih, aturane sing ngene. Tapi aturan itu insyaallah kula kejar Pak. Cek nang iso dipecah. Nek masalah biaya Pak, nuwun sewu, kula dereng saged nentokaken. Tapi sing pun kaya kadane biasa, mungkin jenengan saged pireng niku jane ngoten 14 juta per kapling. Lah mriku ana sing dikenekno pinten nggih? Ana sing dhuwure
14 sing ora nyicil krana biasa utang duit nang bank didamel bayar teng kula akhirnya bunga mau dilemparaken teng ngene pengapling pemilik ngoten to. Lah niki nggih ngoten Pak. Monggo kula mun matur senarane pengapling atau pengembang sudah selesai. Berarti ini tanggung jawabnya lingkungan, pemohon. Syukur-syukur ada salah satu sing berani. Wis Bang, lakokno iki, aku tanggung jawab. Monggo. Lah nek kula didodono, oh sampe njaluk nang iki wong kula mboten purun, Mbak. Mbak, niki ngaten, biaya yang medal 694 niki sementara dana talangan saking Pak Marno. Lah, betul enggak Pak. Urunan warga. Ini talangan dari warga, Pak. Terus untuk pengembang, nah tanggung jawabnya dari pundi niki lho. Lah Pak kula ampun sampaiaken nggih Pak. Niki pun sanggup. Nah, ditagih kali niki gak apa-apa. Nek kapling aku dianu ya gak masalah. Dadi intine niku pengembang sanggup mengembalikan uang itu, Pak. Ngoten lho. Akan gitu. Ini Mas, Pak. Maaf Pak. Nggih. Saya baru datang nih Pak. Sudah lama di sini, tapi anak saya di Jakarta Pak. Paringas Musim. Paringas Musim. Pulau Pak Abdullah Pak. Saya kemarin di Jakarta, sekarang udah pindah Surabaya. Saya sebenarnya gini Pak. Apa ya? Iya. Sama Pak Anafi. Yang pertama kita terima kasih. Nggak boleh saling menyalahkan kedua belah pihak sama-sama. Yang pertama ini tim Satgas ini juga sangat membantu Pak, sangat membantu pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya pengembang kan harusnya pengembang Pak ini. Tapi dibantu apa namanya sama tim dibantu Bapak itu harusnya itu juga keuntungan. Tapi kita juga terima kasih Pak warga Bapak mau apa namanya mau bertanggung jawab nanti bantu apa namanya menyelesaikan yang biaya ini intinya kan itu. Jadi intinya biaya pengurusan ini nanti ditanggung pengembang. Tapi internal Bapak pengembang harus bertiga. Intinya itu orang warga sini masyarakat nggak mau tahu. Dengan apa? Gimana caranya sama bertiga itu? Ini tahunya kita ya ini. Tanggung jawab. Iya, kan gitu daripada wah kita ketemu apa namanya Pak ketemunya itu Pak. Nanti kalau masalah split keluarga, nanti kita akan juga banyak nanti yang yang akan menyelesaikan. Karena saya melihat Pak, semangatnya yang kompleks ini Pak. Untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mungkin Mas Anda kita sepakati sama pengembang Bapak ini untuk ini kan Bapak tadi sudah sanggup menyelesaikan Pak. Nanti yang kita butuhkan kapan penyelesaiannya terus gimana caranya itu kita perlu apa namanya perlu penegasan dan kesanggupannya itu kapan waktunya kapan sampai kapan kalau benar ya Pak saya nanti menyelesaikan kapan sementara ini sudah pakai apa namanya uang warga iuran warga yang buat penghitungan itu. Kalau pengembang terima kasih mau mengganti tapi kapannya ini dan bagaimana ini kita perlu tahu kan gitu ya Pak Mas. Betul Pak. Ya Pak ya itu Pak sebentar desa. Sekali lagi saya terima kasih Pak Hanafi. Kalau Pak Hanafi kenapa hanya saya sendiri kita serahkan Bapak. Ini kan jadi tanggung jawab ya Bapak selesaikan antara bertiga atau berempat itu. Kita pokoknya hanya tahunya siapa kalau ya makanya harus baik-baik Pak. Nanti Bapak internal itu yang mereka itu yang pengembang itu yang harus bertanggung jawab dan Bapak sendiri juga kan. Tapi itu kita serahkan Bapak gimana caranya itu apa namanya yang lain itu ikut bertanggung jawab kan gitu Pak. Mungkin itu ya Mas Aga ya. Biar Pak biar ini jelas ini. Pak mungkin tadi awal-awal mungkin kurang tahu ya. Artinya begini. Sebenarnya saya kan berharap dari Pak Guyupan itu datang nggak datang dari Pak Jamhari ataupun dari Bu Mega sebenarnya juga diundang. Walaupun nggak datang atau apapun yang penting kan diundang biar tahu gitu permasalahan ini langsung dari warga. Kadang-kadang kalau dari saya pun mungkin iya toh kadang-kadang bisa jadi kan. Nah, makanya tetap
syukur-syukur nanti ya dari Bapak-bapak paguyuban ini, walaupun di WA ataupun mungkin katakanlah ini bisa disampaikan beliaunya, dan nanti saya bisa menindaklanjuti ke orang-orang itu segera kapan nanti dana itu bisa masuk untuk mengganti batu dari paguyuban ini. Secara pribadi, saya bukan secara keseluruhan, karena saya belum tahu itu isi hati beliaunya. Insya Allah saya secara pribadi tidak ada masalah. Yang sing jelas gitu. Nih, nanti dulu. Sing ganjel iku. Kalau kita sabar Pak, yang penting apakah nanti ada kesanggupan. Cuma yang diharapkan oleh panitia keluarga, kira-kira kesanggupan itu kapan? Kita pasti jawabannya Pak Kanapi karena itu hasilnya dimakan orang 3, kerjasamanya orang 3, paling tidak orang 2 itu harus didatangkan. Itu Pak Kanapi kan betul juga. Makanya kami itu mulai kemarin itu saya sampaikan sama Mas Angga, alangkah baiknya karena itu kerjasamanya orang bertiga, kita datangkan semuanya antara Pak Jambari dengan kuasanya Bu Nike. Jadi enak wes. Kalau gini kan menghambat kita sendiri. Contohnya kalau kita tagih Pak Kanapi kapan bisanya, Pak Kanapi juga gitu, melempar pertanggungjawaban orang yang 2. Kalau ada jawaban dari orang 2, kapan saya nggak tahu. Tapi kalau kita datangkan semuanya orang 3 itu, enak didengarkan. Mungkin jawabannya lebih cepat. Nah itu saya juga nggak nyalakan Pak Kanapi karena dia kerja orang bertiga. Sementara itu dari saya. Mungkin bagaimana langkah-langkahnya Pak Kanapi dikasih waktu berapa hari untuk ketemu sama Pak Jambari. Setelah itu Pak Kanapi menyampaikan dengan hasil ke Pak Jambari, disampaikan ke Pak Marno-nya atau Satgasnya, gini jawabannya Pak Jambari. Nah, kalau di situ itu masih kurang menguntungkan, kita undang Pak, nggak keberatan, kita undang bareng-bareng, kita kan bareng-bareng. Lebih baik gitu. Saya ngeten terus terang mawon. Saya yang dengan Bu Nike ahli waris Pak Ari itu kan ada batasan. Saya nggak bisa ngomong langsung ke dia, itu nggak bisa karena dia punya apa? Karena sudah ada kan diserahkan ke pengacaranya. Jadi saya nggak ngapain. Jadi saya berkontak itu nggak bisa. Benuke dibatasi, ke sana pun juga nggak boleh masuk. Dengan Pak Dika pun juga saya nggak boleh langsung ngomong. Itu kesulitan saya. Makanya dari dulu itu kan saya khawatirnya itu seperti itu. Saya tuh nggak ada masalah. Lah, Pak Kanapi, harapan dari bapak-bapak ini kalau didatangkan bareng-bareng, khawatir rame gitu loh. Tapi kalau permintaan nanti hasilnya Pak Kanapi datang ke Pak Jambari gimana? Kalau nggak ada waktu yang dekat untuk jawaban itu, alangkah baiknya kita undang gitu aja. Saya siap membantu. Atau gini Pak, mungkin tengah-tengah aja. Nanti Pak Nabi, Pak Jambari sama kuasanya sana itu berunding dulu. Iya. Berunding dulu kapan siap untuk bertemu dengan kita. Iya. Kalau sudah siap, baru nanti kita jadwalkan untuk pertemuan. Kalau misalnya ini Pak, mohon maaf ya, kalau misalnya kita undang, tiba-tiba ada yang nggak datang yang nggak pas. Tapi kalau sudah bertiga ini dari pihak Pak Hanafi dan yang lain itu sudah ada kesempatan, sudah ketemu dulu, nanti yang akan dibahas itu segini. Jadi udah tahu Pak, sudah tahu permasalahan. Jadi begitu datang ke sini, berarti sudah ada inilah, ada bahannya lah. Ada jawaban yang pasti. Kalau saya mendatangkan siapa kuasa itu Pak Dika, insya Allah semuanya waktu bisa. Ya itu loh, itu Pak Kanapi mungkin bisa. Kalau saya dengan Pak Jambari kan mungkin sering bisa kontak. Insya Allah kalau Pak Jambari. Tinggal Pak Kanapi mendatangkan Pak Jambari, saya mendatangkan
Mas Jika. Itu loh. Iya. Pak Di- Jika. Oke, monggo. Mungkin apa internal dulu. Ya. Internal biar internal pengembang itu Ketemu Iya. dulu Pak. sepakatnya bertiga itu baru ketemu Nanti sama gini, kita. saya tak koordinasi sama Pak Jamari, Iya. terus saya kontak ke Pak Ketemu. Ya. Nanti kira-kira siapnya kapan? Nah, Nanti ini Iya, ya. kontak. Atau Iya. kita kumpulkan dulu ke kantor saya. Iya, betul. Ada kesimpulan yang bagus Iya. baru ditemukan sama Iya, orang-orang. betul. Ya. Jangan sampai di sini sudah Iya, iya, betul, Iya. betul. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Jadi Iya. kepastiannya itu langsung ada gitu loh. Berarti kira-kira dalam minggu ini apa Nabi ya? Sampai Dalam- sampai sering ketemu sama Pak Jambari, saya tak telepon Dika, kapan bisa ketemu di kantor saya gitu ya? Iya. Iya. Itu Pak ya? Ya, Iya. ya. Satu Mas Prabowo, Belum. data orang-orang yang bayar serahkan. Oke. Oke. Biar Data ini saya- dibawa Mas Angga kemarin. Biar saya Mas Angga. punya data. Mas Angga. Nanti aku misalnya penagihan segala macam. Ya, Nggih, niki pengen sewu. pengembang yang pikirannya Iya. Iya, tapi kan saya bantu juga yang kira-kira Oke. angel-angel kan saya juga. Oke. kontak gitu loh, Pak. Bahkan apa niki nyuwun sewu kula tangkep niki data sing dereng lunas niki data terbaru napa data sing Saya sing lihat riyen? Juli 2025. Ayo wis santai. Juli 2025. Berarti kan bulan kemarin. Nggih, maksudnya niki Ini kan gini, Nggih, Bang niki Nabil. kok mboten Ada sami yang kali. ngomong itu cuma tinggal 2 angsuran. Nggih, Tapi ternyata di terus sini Pak masih Gatot. Nah, berarti kan belum laporan ke saya. Gitu. Oh. Pak Gatot Pak ya. Gatotnya mungkin sudah bayar tapi belum laporan ke saya. Nggih. Berarti saya datanya kan di situ. Soalnya data saya yang masuk yang nomor apa mulai masjid Pak Setio Ayu Salma sama Pak Gatot ini nggak sama data saya. Oh gitu. Nah, Iya. itu yang Loh, ini justru masjid ini nggak ada toh. di sini. Malah ini Nggak iya, ada yang tiga ini data. malah nggak ada data saya. Ya. Nggak ada. Masjid Pak Setio sama Ayu Salma ini nggak ada. Nah, Pak Gatot itu biasanya bayarnya ke Pak Jamari. Kisiano kurang Saya kan saya nggak tahu. Jadi Iya. makanya saya dilapori Pak Jamari adanya itu ya saya catat itu. Iya. Kecuali mungkin sudah bayar ke Pak Jamari belum dilaporkan saya bisa jadi kan. Iya. Nanti kan bisa Terus nanti itu Pak, kaplingan atas nama Diro Mufida itu saudaranya sampean ya? Iya ponakan. Ponakan ya? Ponakan. Berarti kalau kita nagih masalah induk langsung ke sampean ya? Ya nggak apa-apa. Itu siap bisa. Jadi makanya nanti kalau sudah muncul biaya per split tadi berapa, nanti kan jangan buat edaran. Jadi diumumkan para pemilik kafe K6 bahwa biaya sertifikat per unit nilainya sekian. Kan dulu pertemuan kan sudah diberitahu Pak Ngaten no? Karena lo, Siapa? akan apa? Pertemuan nanti. Enggak, sing warga loh. Oh, lah ya kan seperti kan nganu. Lah biaya split perkiraan Pak Ngaten kan sudah dibicarakan pertemuan yang dulu Mas. Oke, nanti lebih Bukan baik. Perkiraan. anu ya, saya sampaikan dulu itu bukan saya ngelak ya, Iya. bukan biaya masalah penyeplitan ini Pak. Saya dulu itu menyampaikan contohnya punya anak Pak, Yasa. Yasa, kenanya sekian. Iya. gitu, Pak. Tapi Oke. minimal kan kurang lebih mungkin. Ya, sekian. kurang gitu beda loh, lah. nah, Nah, gitu loh. maksud saya gini, tadi makanya dari Pak Gulupan bisa membuat pengumuman atau apa namanya ya nanti diumumkan ke warga, katakanlah nanti yang hubungannya dengan saya ya tolong saya dikasih, nanti tak beritakan ke orang-orang dan segera bayar. Iya. Kalau sudah nominalnya ketemu, Iya. per kaplingnya berapa. Anu saja Pak, gini, kalau nanti sudah ada kepastian ya, nanti kita kumpulkan. Kumpulkan lagi. Kita kumpulkan semuanya, pengapling Makanya kan punya itu. niki kan diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu masalah yang Baru. induknya saja. Baru Pembiayaannya ini penyeplitan. apabila ini sudah selesai Dikumpulkan biayanya, baru melangkah Nah, yang pemecahannya. Bisa memberi pemberitahuan pada warga biaya pemecahan sekian. Gitu. Jadi yang diselesaikan penyelesaian yang induk ini dulu. Karena kan biaya ini kan anu Kira-kira otomatis dibantu kalau misal gini, Pak warga. Napin, ini kan sampean punya aset di sini juga. Lah, andaikan ini contoh ya, semisal andaikan itu dibuat jaminan untuk apa pembiayaan ini ya. Lah itu nanti setelah tapi nanti sampean klaim sendiri ke mana ke Pak Jamari sama Mas Dika. Itu Ya itu teknis saja ya. Nanti gitu. kita- Itu kan asli hitungannya kan tukar apa ya? Bahasane apa ya, Mek? Ganti sesaat loh bahasane.
Iku Nalangi. Jadi ono Nalangi. intern Pak Kanapi Iya. sama Pak Jambari sama Musike. Bagaimana caranya? Nah, syukur-syukur orang ini Iya. sudah siap duitnya semua. Yang penting kita itu tahunya itu bisa lunas. Itu aja. Dan sampai masuk ke situ. Dan Pak Kanapi di rumah sudah punya uang. Dia ada Ya. Malah Pak Iqbal. Iya. Harapan dari warga Pak Kanapi, tolong Secepatnya. dalam minggu depan, dalam minggu ini ada jawaban. Kira-kira kapan Pak? Ketemuannya. Hari apa? Maksudnya jawabannya itu loh, hari Selasa apa hari Rabu? Oh belum, pokoknya dalam minggu inilah. Soalnya kita sendiri ya, kalau kita datangkan ya mungkin cari waktu Pak. Yang insya Allah kan saya sama Abah Jamari ini insya Allah ya, mudah-mudahan suatu waktu bisa. Kalau Pak Dika tadi kan mungkin waktunya memang disesuaikan. Nah, nanti kalau saya sudah komunikasi dengan Abah Jamari, kapan bisa nanti tak kontak dengan Bang Anteno, Bang Anteno kontak sama Pak Dika kapan bisa. Tapi sebelum itu insya Allah nanti pembicaraan kita bertiga sudah matang. Mungkin ngoten Pak. Kapan anu mbok kena Pak Kanapi kan Mas? Laporan ini pemasaran bayar. Wis bayar. Rincian itu. Pamane A piro, B piro, C Jadi engko piro sing itu. durung. Rinciannya aja kan ya Pak. Buktinya kan nang paket ya nang apa bukti-buktine transfer uang. Daftar ya. Iya, daftar ya. Iya, daftar. Sing buku ini bayar piro sampai piro. Betul, Mas Setulon itu kan ada orangnya namanya si A punya kafling ini sudah bayar sekian. Kan ngoten. Nah, itu lho. Ngoten mawon intine. Nggih. Tadi di WA Pak Marno ya. Nggih. Saya tak kirim ke Pak Marno. Nggih, monggo. Nanti kan saya untuk data di punyaan saya itu berarti ternyata orang ini yang data saya di sini berarti sudah bayar sekian. Berarti cocok aku. Kan nanti lho Bisa project dicek. iki kali jenengan. Nggih. Ya sementara itu nggih. Nggih. Kita juga tak lanjut ada acara. Nggih, nggih Pak. Ngapunten. Kalau matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Mungkin sampun nggih. Sudah mau. Nggih. Aku balik esok seperti jadi keluarga tidak menunggu berharap. Jadi saya itu pangan masih kerja yo cek. Jangan jalan. Jadi ngono kapan insyaallah sampean koordinasi aku tak siapno. Kapan Nggih. cek nang mari masalah ini ya gak berlarut-larut ya. Tapi alhamdulillah, itu wis nyekel sertifikat. Nggih. Kali tindak lanjutin. Tindak lanjutnya nek kan biaya yo kan ditindak kan Loh, ya. Bisa ditindak kayak sholat ngono lho. Iku gara-gara lek ganggu duwe gale nang omah iki lho Tahap pikir. pertama, tahap kedua kan selalu ada Pak. Yang penting itu ada kegiatannya. Timbangan yang menentok ngono lho. Nggih. Nggih, kalau kita Nah, kalau kita Nggih. Nggih, nggih. Pak Kanapi, matur nuwun. Nggih. Betul biji kita di sini.